Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, great and excellent. Yay! Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat belajar pada hari ini walaupun tidak dengan tatap muka. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan sampai akhir zaman. Untuk anak-anak semuanya, jangan lupa kita harus rajin cuci tangan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya ya ketika keluar rumah. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu tema 2, tentang menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Supaya hari ini belajarnya lebih semangat, bagaimana kalau kita olahraga dulu ya? Anak-anak dipersilakan untuk berdiri dan meliukkan badan. 1. Badan berdiri tegak. 2. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. 3. Putarlah badan ke kanan dan ke kiri. 4. Badan kembali berdiri tegak. 5. Rentangkan kedua tangan ke depan. 6. Putarlah badan ke arah bawah. 7. Putarlah badan ke kanan bawah. 8. Putarlah badan ke kiri bawah. 9. Liukan badan ke atas. Kembali ke posisi semula. Selesai. Setelah melakukan pemanasan, anak-anak sudah menjadi semangat kan sekarang? Baiklah, kita akan mulai belajar hari ini, yaitu unsur-unsur yang ada di dalam sebuah dongeng ataupun cerita. Yang pertama, ada yang namanya tema. Tema itu merupakan pokok permasalahan suatu cerita ataupun landasan dasar di mana cerita itu dibuat. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran ataupun pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada yang namanya watak tokoh. Watak tokoh itu merupakan karakter ataupun sifat yang digambarkan di dalam suatu cerita. Yang keempat, ada yang namanya latar cerita. Latar cerita merupakan keterangan tempat dan waktu yang ada di dalam sebuah cerita. Yang kelima, ada yang namanya alur cerita. Alur cerita merupakan tahapan ataupun jalannya suatu cerita. Alur cerita ini ada 3. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang untuk menempatkan tokoh. Misalnya, jika dalam sebuah cerita itu menggunakan kata aku, itu merupakan sudut pandang orang pertama. Namun, jika dalam cerita dia tidak menempatkan kata aku, tapi menceritakan tentang orang lain, maka disebut sebagai sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat ini biasanya tersirat ataupun tidak tertulis secara langsung dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak ketika ingin menentukan amanat sebuah cerita, kita harus membaca sebuah cerita ataupun dongeng secara keseluruhan. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Joni. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Joni sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Joni pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang.
Suatu ketika, Joni pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Joni menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Joni kembali. Joni, ayo kita bermain. Pohon apel, aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti. Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Nah, anak-anak tadi kan sudah melihat video tentang kisah anak laki-laki dan juga pohon apel. Sekarang tugasnya yaitu mengidentifikasi ataupun mencari tahu tentang unsur-unsur cerita yang ada di dalam kisah anak laki-laki dan pohon apel. Yang harus anak-anak cari tahu yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan juga watak tokoh. Yang ketiga, latar cerita. Yang keempat, alur cerita. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu amanat dari cerita. Nah, anak-anak bisa menuliskannya di dalam buku tematiknya ya. Oke, selamat mengerjakan. Semangat!
apakah Ibu rasa cukup pembelajarannya pada hari ini? Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.